Shalom sahabat Kristiani dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Alkitab Suara Tuhan. Konten kita kali ini berjudul, Ketika Sang Nabi Ketakutan. Dukung Yayasan Damaris Pancasila Indonesia dalam berdiakonia buat bangsa Indonesia yang butuh makan. Tentu kita akan merasa heran kalau melihat seorang preman tiba-tiba mengalami rasa takut. Atau kita juga akan heran kalau melihat seorang prajurit tiba-tiba mengalami ketakutan. Mengapa kita heran kalau melihat seorang prajurit atau preman mengalami ketakutan? Karena baik preman maupun prajurit dikenal sebagai orang-orang yang pemberani. Namun, apakah ketakutan menjadi hal yang tidak mungkin bagi seorang preman atau prajurit? Tentu saja sangat mungkin, sebab semua orang bisa mengalami rasa takut. Demikian juga hal yang sama bisa dialami oleh seorang hamba Tuhan, termasuk hamba Tuhan yang sepintas terlihat seperti seorang pemberani. Baik hamba Tuhan zaman dahulu maupun hamba Tuhan zaman sekarang bisa merasakan ketakutan. Contoh nyata akan hal ini adalah Nabi Elia. Kita tahu melalui apa yang tertulis di dalam Alkitab bahwa Nabi Elia menunjukkan dirinya sebagai nabi yang sangat pemberani. Dijelaskan bahwa di Gunung Karmel, Nabi Elia berani menentang para nabi Baal dan nabi Asyera. Setelah Tuhan menunjukkan dirinya sebagai sesembahan yang benar, maka Nabi Elia menjadi sangat berani untuk menghukum semua nabi Baal dan nabi Asyera yang mempunyai sesembahan palsu. Namun perhatikan yang terjadi selanjutnya, seperti yang tertulis di 1 Raja-Raja 19 ayat 3 yang berbunyi, Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Bersyeba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Nabi Elia tiba-tiba diliputi ketakutan yang luar biasa. Padahal ia hanya menghadapi seorang perempuan yang bernama Isabel. Tidak ada penjelasan mengenai alasan mengapa Elia sangat ketakutan kepada Isabel. Sangat mungkin dia melihat sepak terjang Isabel yang telah membunuh nabi-nabi Tuhan. Nabi Elia lari ke wilayah Yehuda. Yehuda adalah wilayah di selatan, sedangkan Gunung Karmel ada di wilayah utara. Jarak antara Yehuda dengan Gunung Karmel kira-kira 80 km. Ini bukan jarak yang dekat, bisa dikatakan ini jarak yang sangat jauh pada zaman itu, mengingat belum ada alat transportasi. Namun mengapa Nabi Elia melarikan diri sampai sejauh itu? Karena rasa takut yang berlebihan. Namun Tuhan maklum akan keadaan hambanya itu, dan Tuhan memulihkannya. Kita bukanlah superhero yang tak mengenal rasa takut. Kita adalah manusia biasa yang kadang mengalami ketakutan. Bisa jadi, ketika kita menghadapi masalah ekonomi atau keuangan, atau masalah tekanan dan teror, ketakutan itu muncul. Itu sangat manusiawi. Namun demikian, janganlah kita memelihara dan memupuk ketakutan tersebut, karena itu akan membelenggu kita. Mari kita serahkan masalah kita kepada Tuhan. Dia sanggup memulihkan jiwa kita, dan Dia akan memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah kita. Hendaklah kita berdiam diri di hadirat Tuhan, menunggu petunjuknya. Niscaya kita kan menjadi tenang dan tumbuh keberanian untuk melanjutkan kehidupan kita. Amin.
Ketakutan mungkin mendatangi kita, tetapi ketakutan tidak boleh membelenggu kita. Berserahlah kepada Tuhan.